tahun 2014. Saya keliling dari 100 orang Islam yang saya tanya, 98 orang Islam tidak tahu apa yang diucapkan ketika dia sholat. Bayangin, cuma 2 orang yang ngerti. Makanya saya pernah bilang, seandainya orang-orang betul-betul mendalami agama Islam, maka yang menjadi orang Islam itu cuma 2 orang, Juma sama Uncu PA. Iya, saya juga kadang suka penasaran gitu, lihat live-nya Bang Zuma sama Bang Ucup PI apa ya, Ucup PI. Saya malah ketawa, itu hiburan bagi saya malah. Dan aneh itu, maksudnya tanya A jawabnya B, tanya B jawabnya C gitu. Udah lari-lari terus, nggak pernah ada yang pasti. Ya intinya buat saya sih hiburan aja lah. Ya, Jadi sambil tahu gitu. pengetahuan gitulah ya. Nah itu. Ya, selamat malam Saudara Eko, Muslim Bang. Ya selamat malam Bang Idris. Itu suara apa Bang yang berisik itu Bang? Oh radio Bang. Adakah kipas di situ? Udah. Oh iya ada. Nah. Udah ya udah. Ya, jangan dikipas Bang. Kalau dikipas begini, berisik Bang. Ya, ini Eko PR. Anda Muslim atau bagaimana? Saya Muslim Bang. Muslim. Ya, silakan Bang. Apa yang mau Anda sampaikan? Nggak ada sih Bang. Cuman saya kepingin tanya aja sama Bang Edis. Apa itu? Kita bahas yang masalah surga aja Bang. Saya seneng itu kalau bahas surga. Surga. Sebenarnya Bang, di dalam Islam dan di dalam Kristen itu nggak ada surga Bang. Loh, terus gimana Bang? Nah, kaget kan? Surga itu sebenarnya bahasa Sanskerta, Bang. Itu istilah terminologi di dalam agama Hindu. Jadi sebenarnya di dalam agama Islam itu yang ada itu jannah. Nah, di dalam agama Kristen itu yang ada gan itu maksudnya taman begitu. Di dalam agama Islam itu diambil oleh agama Islam jadi jannah begitu. Atau Firdaus. Kalau Firdausnya Kristen itu isinya apa ya Bang? Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai kehidupan yang akan datang, di situ berbicara mengenai tentang dunia baru, Bang. Dunia baru, keadaan dunia baru di mana manusia itu akan kembali kepada fitrahnya ketika sebagaimana ketika tujuan awal diciptakannya, begitu. Oh, beda ya. Kalau jannahnya Islam kan banyak bidadari, Bang. Ya, kalau jannahnya Islam seperti itu, Bang. Kalian akan berhubungan seksual terus begitu terus. Seneng saya itu, Bang. Gimana? Seneng saya. Iya, karena orang Islam itu pengikutnya adalah orang-orang yang haus akan itu. Ya. Jadi biar Anda tahu, gini maksudnya. Pak Eko, begini. Dulu ketika agama Islam itu dibentuk, itu para pengikutnya itu adalah pria-pria yang berperang. Jadi mereka itu pergi berperang. Nah, ketika pergi berperang itu, memang kaum wanita itu tidak ikut. Makanya sholat Jumat itu perempuan gak ikut. Sebenarnya sholat Jumat itu adalah kumpul-kumpul untuk mengatur strategi perang. Makanya perempuan tidak ikut di situ. Nah, ketika mereka berperang, itu bisa menghabiskan waktu, bisa berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan lamanya. Makanya laki-laki atau pria-pria dulu waktu mereka pengikut agama Islam tuh mereka itu mendamba-dambakan wanita. Makanya hadiahnya itu dibilang wanita. Makanya kalau kamu mati syahid nanti kamu bisa berhubungan seksual sampai 70 tahun.
Makanya kalau Anda benar-benar mendalami agama Islam itu Bang asal usulnya. Nah, cuman yang percaya sekarang ini ya orang yang nggak pernah belajar. Masalahnya gini Bang Edis, bukan gimana-gimana ya. Saya tanya sama teman saya yang katakanlah Islamnya apa ya, taat gitu ya. Hmm. Saya tanya, ketika saya tanya surga itu, loh, kalau laki-laki oke lah dapat 70 bidadari. Lah terus kalau perempuan, apa mau digilir 70 pangeran juga? Nggak bisa jawab, Bang. Ya, kalau menurut Al-Quran sebenarnya surga itu ya untuk kaum laki-laki saja. Terus Coba perempuannya kemana itu? perempuan itu banyaknya masuk neraka, kata Muhammad. Iya, menurut Muhammad kebanyakan penghuni neraka itu adalah kaum wanita. Iya pernah dengar sih itu sih. Lah pertanyaannya kalau wanita Islam yang taat, nggak pernah berbuat dosa, terus masuk surga, di surga dapat apa gitu? Ya itu dapat Belum bidadari dijawab berdada sampai montok sekarang. itu. Nah, maksudnya yang perempuan Islam. Iya, mereka dapat bidadari berpayudara besar. Loh, masa wanita sama wanita, Bang? Nah itu makanya itu saya tanyakan, ngapain kalian? Apakah kalian mau main kates-katesan? Nah, parah itu. Ya, Begitu, gini, Bang. Pak Eko. Maksud saya begini. Eh, terus terang gini, Bang ya. Sejak saya kan ya belum lama lah ya, saya ngikuti live-nya Mas Edis itu. Mm-mm. Saya jadi sering baca-baca Quran, terutama artinya. Ya, memang Sebentar. banyak Anda ini Muslim pertanyaan-pertanyaannya. atau Kristen? Saya Muslim sejak lahir, Bang. Coba tes dulu, kita tes dulu. Coba silakan. Bacaan sholat, coba silakan. Bacaan niat sholat. Hmm. Usolli fardu duhri arba'an rakaatin mustaqbila qiblati ada alillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sah ini Muslim. Iya, asli Muslim saya. Mm-mm. Berarti Anda ini gimana statusnya sekarang? Sudah mulai mempertanyakan agama Islam atau bahkan sudah keluar dari agama Islam? Enggak, di lingkungan keluarga saya sih Kristen ada, Katolik ada, dari nenek saya juga ada yang Kristen. Tapi saya lahir dari ayah saya Islam, ibu saya Islam. Tapi sekarang masih Islam atau meragukan Islam atau bagaimana? Atau masih Islam? Saya masih Islam. Masih Islam. Cuman gini, masalahnya gimana ya? Setelah saya lihat live-nya Bang Edis itu, jadi saya penasaran kan. Saya buka-buka, saya terus terang nggak tahu artinya Al-Quran. Maksudnya arti bahasa Arab ke bahasa Indonesia gitu, nggak tahu. Jadi harus baca artinya. Nah, Setelah membaca artinya, ternyata yang saya katakan benar ya? Iya benar. Jadi memang benar begitu Pak Eko. Jadi banyak orang mengira saya ini ngada-ngada gitu loh. Banyak orang mengira itu. Orang Islam bilang, kamu bilang Muhammad menikahi anak di bawah umur ya. Dia nggak tahu itu beneran gitu loh. Kamu bilang Muhammad menyuruh minum air kencing onta. Dia bilang saya fitnah. Saya bilang di dalam Al-Quran Anda itu akan diberikan perempuan-perempuan berpayudara besar. Itu janji Allah kepada kalian. Enggak, terus kemarin saya tanya gini Bang ya, tentang surat Al-Fatihah itu. Ya saya niru omongannya Bang Edi saja. Yang pertama saya tanyakan kan, Al-Quran itu benar-benar firman Allah bukan sih? Ya iyalah, deneng takon kayak gitu. Ya iyalah, coba artine dalam bahasa Indonesia ane kepriwe. Yaitu ya tadi yang ihdinas siratal mustaqim itu. Dia tunjukilah juga kaget, kami Bang. ke jalan yang lurus. Nah, berarti Allah ke kurang nemu jalan lurus apa pakai? Iya, pastinya Bukan seperti itu. Terus iya, itu jawabannya pastilah juga dari orang yang belum tahu jalan yang lurus. Ya kan? iya, 50 tahun saya jadi Islam juga baru
kemarin-kemarin, Bang. Bener itu. Tadinya saya setiap sholat juga ya baca itu aja, nggak tahu artinya sih, terus terang gitu. Dan saya yakin banyak orang Islam seperti saya Betul. Saya sudah yang cuma pernah sholat melakukan dipahami, angket. nggak tahu Saya artinya pernah gitu. membuat berapa ya? 50 kalau kurang lebih pertanyaan begitu tentang orang-orang Islam pada waktu itu di bulan puasa tahun 2014. Saya keliling dari 100 orang Islam yang saya tanya, 98 orang Islam tidak tahu apa yang diucapkan ketika dia sholat. Bayangin, cuma 2 orang yang ngerti. Makanya saya pernah bilang, seandainya orang-orang betul-betul mendalami agama Islam, maka yang menjadi orang Islam itu cuma 2 orang, Juma sama Uncu PA. Iya, saya juga kadang suka penasaran gitu, lihat live-nya Bang Zuma sama Bang Ucup PI apa ya, Ucup PI. Saya malah ketawa, itu hiburan bagi saya malah. Dan aneh itu, maksudnya tanya A jawabnya B, tanya B jawabnya C gitu. Udah lari-lari terus, nggak pernah ada yang pasti. Ya intinya buat saya sih hiburan aja lah, Ya, jadi sambil tahu gitu. pengetahuan gitulah ya. Nah itu ya betul Iya. betul. Oke lah Pak Eko, supaya tidak nanti terkesan ini juga ya, kita masih mencari orang Islam yang ya masih kekeh mempertahankan agama Islamnya gitu Pak Eko. Nah saya seneng itu, saya seneng rame Oke. jadinya. Oke. Oke Pak Eko, saya turunkan ya. Oke, terima kasih Mas Oke, Edi. sama-sama Pak Eko, saya turunkan ya. Baik. Teman-teman Jabodut, jumpa lagi dengan Jabodut Channel. Dalam diskusi ini kita telah menyaksikan video edis dengan saudara kita Muslim. Agama memiliki peran penting dalam membentuk nilai dan moral individu maupun masyarakat. Setiap agama mengajarkan prinsip-prinsip kebaikan seperti kasih sayang, kejujuran, dan toleransi. Dalam kehidupan sehari-hari, ajaran agama dapat menjadi pedoman untuk membuat keputusan yang etis dan bertanggung jawab. Dengan memegang teguh nilai-nilai ini, masyarakat bisa hidup dalam harmoni meskipun memiliki perbedaan keyakinan. Namun, penting juga untuk menyadari bahwa keberagaman agama menuntut sikap saling menghargai dan tidak memaksakan keyakinan. Diskusi antara agama sebaiknya dilakukan dengan terbuka dan saling mendengarkan agar tidak menimbulkan konflik. Dalam dunia yang semakin global ini, dialog antara umat beragama menjadi saran penting untuk memperkuat toleransi dan memperjuangkan perdamaian bersama. Disclaimer, ini hanyalah diskusi, bukan ajang untuk mencari pemenang atau juara. Jadilah penonton yang baik dan bijak. Tuhan Yesus memberkati.